Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Rizky, selamat bergabung. Oke, buat teman-teman mungkin belum lihat snap. Jadi hari ini kita akan live sama eh, Kak Aldio. Beliau adalah Paskibraka 2010 Kota Singkawang dan sempat bertugas sebagai protokoler kepresidenan di tahun 2008. Jadi, oke. Punya pertanyaan terkait Paskibraka atau terkait protokoler. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Hai Ali, Yo, Kak. sana udah ketemu di sini. Iya, kemarin nggak ketemu di istana kita, Kak. Sibuk sekali, Kak. Siapa dipanggilnya nih, Kak? Kak Dio. Biasa dipanggil Kak Aldio, Dio juga bisa. Kalau Kak Al terlalu ganteng nanti dibilangnya ya, Kak. Sama lah, Kak. Al juga, Kak. Ya, boleh, boleh. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, jadi mungkin uh, Kak Dio langsung aja lah yang memperkenalkan diri. Ya. Oh, perkenalan langsung nih, Kak ya. Baik, Ya, selamat sore buat kakak-kakak senior, adik-adik junior, para viewers yang menonton live IG kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldio Anugrah Putra. Saya PPI dari Kota Singkawang tahun 2010 masa tugasnya. Hari ini kita bakalan sharing ya Kak ya, bakalan sharing apa sih kesibukan selama menjadi protokol di Istana Negara untuk persiapan HUT RI ke-73. tapi sebelumnya bisa pas Paskibraka dulu, Kak ya. Ya, boleh, boleh, boleh Kak, boleh. Gimana, Kak, kesibukan keseharian gimana nih? Kesibukan sehari-hari kerja sih Kak. Saya kerja di salah satu instansi pemerintahan di Kota Singkawang. Saat ini bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang tepatnya Kak. Oh, nah buat teman-teman di Singkawang ini mungkin informasi yang penting. Informasi yang penting. Mungkin ada adik-adik junior juga atau kakak-kakak senior dari Kota Singkawang yang nonton juga kali hari ini Kak. Ya, jadi luar biasa Singkawang. Oh, yang kemarin live juga ya, Kak ya? Ya, Ajis, Ajis. Sih. Oke. Uh, Paskibraka Nasional 2015. Itu 2015. Ya, 15 sih. Kalau nggak salah 2015. Singkawang. Bentar. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya, ada beberapa juga sih tadi yang bertanya via DM. Nanti saya bacakan lah. Ada beberapa. Boleh, siap Kak, siap. Yang mau bertanya lagi di live komen aja boleh. Nanti kita bacakan juga tentang Paskibraka boleh, tentang kepresiden apa protokol Protokol kepresidenan. ya, presidenan. Apa kita jawab. Oke. Ya, saya baik. Satu Kak. Kenapa? Enggak, lanjut Kak, lanjut. Siap. Oke, 2010 berarti udah 11 tahun yang lalu berarti. Ya, 11 tahun yang lalu Kak. Kalau 11 ditanya-tanya tahun yang masalah, lalu. kalau ditanya-tanya awal jadi Paskibraka, Awal-awal menjadi paskibraka Kak ya. Sebenarnya awalnya kalau diceritain dari awal itu sebenarnya saya bisa masuk ke Paskibraka Kota Singkawang tahun 2009 sebenarnya Kak. oh 2009. 2009 ya 2009 itu sebenarnya bisa menjadi paskibraka tapi waktu itu waktu pas seleksi saya sakit cacar. Oh, Sakit cacar air jadi nggak bisa jalan. melaksanakan untuk seleksi kegiatan paskibraka tersebut untuk jadi capaskanya seleksi. Jadi dulu kan belum ada Permenpora nih Kak, Permenpora nomor 65 tahun 2015 ya kalau nggak salah saya ya. Kalau yang boleh ikut itu kan paskibraka kelas
kelas 11 belum ada larangan tuh untuk kelas 11 masuk untuk menjadi anggota Paskibraka kan. Jadi zaman saya itu masih bisa tuh kelas 11 masuk untuk Kota Singkawang. Oh, Daftarlah 2000, dikirim lagi ikut seleksi di sekolah di 2010 masuk ke tingkat kota. Ya, sampai di tingkat kota aja. Alhamdulillahnya menjadi paskibraka nih Kak di tingkat kota 2010. Jadi capaskanya 2010 itu perjuangan yang menurut saya keberuntungan saya yang kedua sih Kak karena bisa dipilih lagi nih mewakili SMA saya dulu untuk membanggakan SMA saya pribadi sama orang tua saya pastinya untuk menjadi seorang paskibraka Kota Singkawang tahun 2010 waktu itu. dan Itu. dua 2010 itu kalau saya salah ingat nggak tahu sih kalau daerah 10 itu bahkan yang baru masuk SMA pun sudah bisa daftar ya kalau nggak salah ya. Iya, SMA kelas 1 itu udah bisa daftar ya. Kelas 1, kelas 2 masih bisa tuh Ya, daftar. karena oh yes, seingat saya sih gitu ya karena pernah ngalamin Hmm. di jadi tapi di 2015 berarti yang mulai ya itu 2015 sih. 2015 kalau saya Permenpora nomor 90 tahun 2015 kalau nggak salah saya Kak ingatnya. 2015 atau 2000 berapa? 2015 kalau nggak Itu salah. Permenpora nomor 65. Permenpora betul nomor dari 65. 2014 Itu ya udah itu. ya, itu untuk tingkat provinsi udah mulai itu Kak. Sebenarnya kota, kabupaten, provinsi sama nasional itu udah wajib kelas 10 semua. Jadi untuk kelas 11 itu udah nggak bisa lagi untuk menjadi paskibraka. Tapi biasanya ada kebijakan nih Kak, ada kebijakan untuk daerah yang mungkin SDM-nya adik-adiknya kurang, misalnya kelas 10 ada yang kurang dari sekolah dikirim, nggak masalah sih Kak. Yang penting selama itu dia masih siswa SMA dan dia tidak keberatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, izin orang tua dan kepala sekolah juga didapat, nggak masalah. Karena bahasanya tadi kita ngeliatin semangat adik-adik kita kan Kak, sebuah kebanggaan kan Kak menjadi seorang paskibraka, benar ya? Betul Apalagi karena banyak banyak juga ya yang maksudnya yang mungkin kecewa di tahun sebelumnya yang masih mau benar, mencoba terus benar Kak, benar, selanjutnya. benar. Dan ternyata Contohnya aja, peraturan hmm, hmm, gimana? contohnya aja di 2000 ini Kak, di 2021 ini Ya, kita bijakin Kak, yang kelas 11 tahun ini masih bisa ikut di Kota Singkawang ini masih bisa ikut yang kelas 11-nya tadi karena kebijakan di 2020 kan nggak ada pengibaran nih Kak. Karena kemarin ada surat edaran Seknek itu kan Kak tentang teknis ya, pengibaran betul. tahun 2020 kalau itu mereka tidak bisa mengibarkan bendera Sang Merah Putih di tanggal 17 tuh kan karena emang waktu itu gelombang COVID di Indonesia ini kan benar-benar wow gitu kan Kak saat itu. Nah, jadi di Singkawang 2021 adik-adik kelas 11 bisa masuk, bisa ikut seleksi juga. Iya, apalagi tahun ini kan ya, karena tahun lalu sudah tidak ada, jadi kalau tahun ini tidak dibolehkan juga ikut ya kasihan. Iya benar Kak. Di, Terlihat di, dari raut wajah adik-adik tuh udah terlihat loh Kak. Kalau misalnya kita, apalagi kita PPI kan Kak ya. Kalau PPI kan biasa kan kita kan ada kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melihat nih calon bibit-bibit adik-adik kita yang nanti bakalan kita bimbing, kita bina kan Kak. Kita lihat, oh kelas 11 nggak bisa lagi ya Kak. Ay, kita yang terenyuh dengarnya. Kakak-kakak seniornya yang terenyuh. Waduh, sayang iya sekali pasti. gitu kan. Tapi apa ya, di 2020 itu Singkawang pasti sudah memilih wakil kan buat persiapan ke nasional kan? Waktu itu kita udah seleksi Kak, di Singkawang udah seleksi 2020 udah seleksi banget tuh, udah seleksi tingkat kota udah, provinsi kita juga udah dapat perwakilan 2 putra 2 putri, Tapi udah dapat. kembali Ya, kembali lagi ke kebijakan dari pemerintah pusat, jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota pasti mengikuti arahan tersebut kan Kak. eh, sebenarnya bukan cuma calon paskibrakanya yang kecewa ya, tapi kita sebenarnya sebagai Purna juga. Sebenarnya semuanya Kak, semuanya Tapi dampaknya besar banget dampaknya. tapi itu yang terbaik ya karena di masa pandemi juga Ya, jadi. benar. Karena untuk para penerus pemimpin-pemimpin kita kan adalah adik-adik kita nantinya kan Kak. Oke, ini udah ada
Oke, oke, kita dari atas dulu. Dari Rowi Afandi, 2010 sama Kak Caesar Aceh ya Kak. Ya mungkin mungkin satu angkatan kali Kak ya, cuman beda daerah. Ya beda daerah. Karena kan Kan saya dari Kalimantan Barat, Kota Singkawang tepatnya. Mungkin jadi kalau Kak, angkatan sama 2010. Mungkin mungkin ini Kak. mikirnya yang nasional kali Kak. Oke. Angkatnya mungkin yang nasional takutnya. Oke, dari Resa Ananda Saputri. Oh, bukan pertanyaan, sorry, sorry. Bukan pertanyaan. Oke, dari JJ Da Silva, perwakilan NTT untuk 2020. Ini ini lebih ke saya sih sebenarnya pertanyaan ini. Jadi, jadi belum ada tuh informasi dari sini. Nggak tahu kalau di sana udah ada, tapi yang saya dapat belum ada. Iya, ini Dari ada juga Raudatul Datul Fitri, Fitri. apakah kelas 2 SMA bisa mengikuti seleksi paskibraka nasional? Silakan. Ya, kalau ini sesuai Permenpora saya lupa ada dua kan nggak salah, yang satu 65, yang satu ini nomor 17 atau 14 gitu, tahun 2017, kalau nggak salah. Boleh adik-adik searching di Google, itu ada Permenpora, tulis aja Permenpora tentang Paskibraka. Kalau nggak salah saya ingat, nomor 65 tahun 2015, sama nomor 14 atau 17 tahun 2017. Jadi untuk tingkat provinsi dan nasional itu wajib kelas 1 SMA saat seleksi. Jadi saat mereka udah sampai di kegiatan diklat, mereka kelas 2. Karena biasanya seperti itu yang saya alami selama ini. Kebetulan saya juga bantu Kak jadi tim seleksi Paskibraka di Kota Singkawang, terus aktif lah Kak di PPI selama kegiatan seleksi di aktif gitu karena diajar juga oleh Disperpora Kota Singkawang. Jadi kelas 1 SMA untuk Paskibraka nasional dan provinsi. Kalau kota kabupaten mungkin bisa dibijaki oleh Disparporanya masing-masing, tergantung dari kebijakannya lagi. Seperti Jadi, itu. ada toleransi untuk nasional dan provinsi ya. Iya, benar Kak. Kecuali di tingkat kabupaten kota itu Benar. disesuaikan sama daerah masing-masing. Kalau kalau di tempat Kak Anjas gimana Kak? Sama-sama. Provinsi nasional itu Sama ya? kelas sama-sama. Kelas 10 kan ya? Ya, rata-rata sama gitu Kak. Saya sebenarnya tidak mau ngomong kalau di tempat saya di tingkat kabupaten kota itu masih pakai kelas 11. Tapi ternyata di Hmm. tempat Kaldio juga masih begitu. Sama Kak, masih. Masih. Nggak masalah sih Kak. Karena hitungannya aturan tersebut kan kita lihatnya sesuai dengan apa bisa kita bijaki karena tadi SDM mungkin kita yang kurang, adik-adik yang dikirim seleksi kurang atau gimana kan Kak? Nah, jadi pernah sih dulu di sini tuh pernah ada yang 2015 kalau nggak salah yang pas pertama peraturan baru itu keluar. Jadi Mm-mm. yang mewakili kabupaten sini itu udah dikirim ke provinsi dan lolos di provinsi, Ya, dipulangkan karena statusnya sudah kelas 2 wah, SMA. iya di provinsi sampai provinsi dipulangin nggak ya? Iya kan, tapi mana ya? Ya nggak ada jalan lain juga sih, tapi Hmm. eh, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma mungkin karena yang di daerahnya belum tahu sistemnya harus Iya kelas. benar, misalnya seperti Oke, itu. Reza Nanda Saputri, izin senior PP tahun berapa? Siapa dulu nih, Kak Anjas atau saya? Iya. Kalau saya izin Kak Anjas, saya PPI Kota Singkawang tahun masa tugasnya 2010 untuk tingkat kota. Kota Singkawang itu letaknya di Provinsi Kalimantan Barat. Kayaknya Singkawang itu bukan kota yang menurut saya awam, bukan menurut saya bukan kota yang apa ya? Ya. Ini ya, Kak. Masuk Iya, benar. Banyak karena hampir tahu sih Kak ya warga-warga Indonesia karena biasanya kan saat perayaan Cap Gumi itu kan festival Cap Gumi yang mungkin Kakak Anjas kemarin juga pas dengan Anjas juga ada bilang ada pernah pengen datang ke Singkawang ya Kak ya. Pengen datang 2000 ke Singkawang tapi nggak jadi. kayak kemarin mau ke sana sama teman. Iya, itu dia aja. Betul. Oke, dari Abdul Wahid, udah seleksi nasional. Mungkin di kota Singkawang dan Kalimantan Barat ini maksudnya. Kalau untuk di daerah kami tingkat kota udah melaksanakan seleksi untuk kota kalau di Kota Singkawang. Untuk provinsi mungkin setelah Lebaran ini. Kita masih belum dapat kabar dari PPI Provinsi dan juga Disparpora Provinsi Kalimantan Barat
kapan nih untuk seleksi provinsinya. Karena biasanya nasional nanti pun ada suratnya juga. Kebetulan suratnya dari Kemenpora masih belum ada Kak ya. Terakhir itu ada surat yang terbaru, saya lupa nomor berapa. Ada suratnya di-share kemarin oleh PPI dari Kemenpora Pusat untuk kegiatan seleksinya emang ada, cuman masih belum tahu pelaksanaannya kapan. Kalau nggak salah penerimaan berkas tuh 25 Ju 25 ini April ya, April Mei 25 Mei kalau nggak salah saya. Nggak salah saya 25 Mei ada suratnya itu Kak. Cuman nggak saya lupa saya catat ininya nomornya berapa, tanggal berapa. Saya juga kemarin dapat surat dari kakak Gustanto dari Pusat. Cuma saya belum baca sih, tapi isinya jadi saya belum baca. Cuma ada dapat surat sekilas, tapi yang belum baca sampai sekarang. Iya, belum baca. Ada tuh Kak, sempat baca, cuman lupa tanggal apa penerimaan berkasnya itu kapan gitu. Karena kan kalau nasional kan nggak perlu diseleksi lagi deh. Jadi kalau di nasional itu adalah putra-putri yang udah diseleksi di tingkat provinsi. Benar nggak Kak? Gimana? Kalau di tingkat nasional itu kan nggak ada seleksi lagi kayak zamannya terakhir tuh nggak salah zaman 2016. 2016 tuh masih ada seleksi di nasional lagi. Ya, Jadi terakhir. sampai ya terakhir di nasional. Karena nanti bisa dipulangin lagi adik-adik yang nggak lolos di nasional akan dikembalikan ke provinsi masing-masing. Tapi kalau nggak salah 2017 ke 2018 itu udah provinsi saja yang menyeleksi, nanti nasional tinggal menerima hasil seleksi tersebut. 2017 mulai. Iya, 2017 kayaknya. Jadi angkatannya si Aziz itu masih itu kan sempat cerita juga kemarin. Masih Aziz, terus Akbar Kak, kebetulan kita juga ada junior Akbar, alhamdulillah seleksi 2016 dia masuk Paskibraka nasional Kota Singkawang, Muhammad Akbar. Ya, alhamdulillah 2 tahun Kak, ada ngirim Singkawang ke tingkat nasional. hampir hat-trick. Hampir hat-trick. 2017 nggak ngirim, 2018 masuk lagi Kak si Alda itu yang saya dampingin kemarin. Iya benar. Udah jadi model Alda sekarang. Iya udah jadi model ya Kak. Putri Pariwisata kemarin Kak, 2020 tuh Putri Pariwisata Kota Singkawang. Ya. Lama jadi Indonesia. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita, dari Bang Kali salam. Sebelum kita ngorek-ngorek tentang apa keseruan jadi protokoler kepresidenan. Iya, boleh. Ada yang pengen tanya silakan di kolom komentar aja. Kalau di Singkawang kemarin atau sampai tahun ini mungkin enggak, kalau ada berubah atau gimana? Latihannya itu berapa hari kan di sana? Kalau kami hitungannya biasa dari 25 Juli, 25 Juli sampai dengan 17 Agustus, hampir mau 4 minggu, 3 minggu lebih Kak. Sampailah sebulan, hampir mau sebulan sih kalau di Singkawang. Oh, sama di nasional berarti ya hitungannya ya, 25 Iya, Juli. hitungannya sama, 25 Juli biasanya kita samain. Biasanya 25 Juli. Oke, buat teman-teman ada pertanyaan lagi terkait Paskibraka sebelum kita tanya. Ya, saya rasa udah cukup ya, kita mungkin beralih ke yang lain. Oke, Kak Aljo ini adalah salah satu yang terpilih untuk bertugas jadi protokoler kepresidenan di tahun 2018. Ya, 2018 Kak. Yang waktu itu kebetulan dari Singkawang, Alda bertugas juga di Istana Negara. Iya, benar. Ada di Istana Negara. Jadi Paskibraka di nasional. Oke. Oh, udah yang bertanya nih masalah protokolnya. Oke, kita dari nol nih. Kepo sih sebenarnya karena juga gimana prosesnya, jadi mungkin bisa diceritain lah. Jadi untuk protokoler itu awalnya gimana Kak? Kok bisa terpilih? Terus harus ngapa-ngapa? Bisa diceritain. Oke, izin ya dulu Kak. Ini sebenarnya Kak Repa sama Mas Aden ini protokoler 2018 juga mereka. Oh.
Kak Repa kalau nggak salah saya lupa pulau dari Sumatera. Saya lupa daerahnya di mana. Kalau Kak Mas Aden ini, Kang Deni kami manggilnya ini dari Banten. Ini koordinator kami nih Kak di protokol Istana 2018. Koordinator Oke. untuk Ya, jadi kita ada koordinatornya gitu, kayak palunya gitu lah Kak. Pak Lurahnya kami gitu. Nah, tapi oh kami koordinator aja. Koordinatornya anu, Kak. Ya. pantas ramai Oke. oh teman-teman. Ya, teman-teman juga tadi oke, kalau dijelasin Kak ya dari kalau misalnya di Provinsi Kalimantan Barat, PPI Kalimantan Barat itu menyeleksinya dari PPI yang ada di kabupaten kota. Nah, di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten kota. Jadi yang pengen menjadi protokol di di Sekretariat Negara Republik Indonesia itu diadakan seleksi. Jadi seleksinya ini kalau di Provinsi Kalimantan Barat adalah anggota-anggota atau pengurus dari Purna Paskibraka Indonesia di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kan Oke. untuk menjadi PPI kan harus jadi Paskibraka dulu nih Kak, harus dikukuhkan dulu kan Kak. Nah, kalau di Kalimantan Barat seperti itu. Jadi eh, saya diseleksi, kebetulan ada berapa yang nyeleksi itu dari Ketua PPI Provinsi Kalimantan Barat, Kak Asar, Kak Ya, ketuanya, terus sekretarisnya Kak Asar, ada wakilnya juga Bang James, Kak James, masalah saya. Jadi kami diseleksi nih Kak, diseleksinya sih kemarin dari wawancara, terus kelengkapan berkas, biasanya itu. Nah kebetulan rezekinya saya sih Kak, karena saingan saya cukup berat untuk 2018 itu cukup berat karena saingannya orang-orang yang saya ya bisa bilang saya kagumi lah, orang-orang yang punya kemampuan yang mungkin lebih dari saya. Tapi mungkin karena mungkin takdir ya Kak, rezeki dari saya, rezeki dari Allah, saya dapat kesempatan nih buat mewakilin Provinsi Kalimantan Barat untuk ke ke Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jadi untuk jadi protokol itu kalau yang mungkin di daerah masing-masing berbeda kali Kak ya kebijakan dari pengurus provinsinya. Kalau di Kalimantan Barat seperti itu. Jadi ada tahapan seleksi, penyampaian berkas. Nanti mungkin kalau saya kemarin diwawancarai Kak sama ketua dan wakil sama sekretaris PPI Provinsi Kalimantan Barat. Kak Ya sama Kak Asar. Oke. Seperti itu. Eh, berkas itu berkas apa nih? Berkasnya ini Kak, ada surat dari PPI pengurus pusat. Hmm. Pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia itu ada ngirimin ke sebenarnya kan nggak salah masing-masing ketua provinsi itu kan ada digabung menjadi salah satu grup gitu Kak ya. Grupnya hanya ketua se-Indonesia AA. Gabung di situ itu ada surat tuh permintaan dari PPI pusat untuk mengirimkan perwakilannya dalam untuk menjadi protokol di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intinya sih protokol di sini, protokol presiden ini tugas ininya apa ya bahasa ininya ya? Untuk job desk dan tugasnya itu untuk menjadi panitia, Kak. Panitia eh, persiapan HUT RI-nya. Jadi tugasnya protokoler itu seperti itu di sana. Panitia itu. Oke. Ya, Eh, jadi panitia bagi panitia. menurut kita waktu masih Mm-mm. diseleksi di Kalimantan Barat itu kan kayak diseleksi. Nah itu Iya. seleksinya mencakup siapa aja? Kalau kemarin sih keaktifan sih Kak, keaktifan kita selama berorganisasi berkontribusi. Kita kontribusi apa sih yang udah diberikan untuk PPI kita di kota kabupaten, terus aktif nggak dia di kegiatan-kegiatan PPI, aktif juga nggak dia di kegiatan PPI provinsi, lalu nanti ada wawancara. Nah, wawancaranya nanti biasanya sih dari ketua PPI provinsi sama wakil ketua PPI provinsi dan sekretaris lah pokoknya pengurus PPI provinsi itu eh, rapat ya mungkin nggak mungkin rapat siapa sih nih bakalan calon-calon yang akan ikut kegiatan seleksi menjadi protokol di Sekretariat Negara seperti itu. Kalau kemarin Hmm, sih saya sih keaktifan kita di organisasi kalau di Kalimantan Barat ya di PPI Kalimantan Barat tuh itu aktif organisasi terus nanti ada sesi wawancaranya hanya wawancara gitu aja sih kak kita wawancara.
Tapi lumayan Waw- juga Kak wawancara. Seputar apa ini? Wawancaranya kalau dari PPI Kalimantan Barat itu yang pertama biasanya ditanya, kita ditanya dulu, eh, aktif selama aktif nggak kegiatan di PPI kota di kota kabupaten nih. Kalau misalnya Aldio kemarin itu ditanya seperti itu, aktif nggak? Apa aja sih? Kebetulan karena Aldio pengurus Kak, pengurus PPI Kota Singkawang, kebetulan saya kepala biro sumber daya manusia. Jadi ditanya nih apa aja sih prokja-prokja yang udah ada prokjanya nggak, kegiatan apa saja yang udah berjalan, eh, terus siap atau enggaknya kita untuk berangkat menjadi protokol di Istana Negara, di Sekretariat Negara nanti. Eh, segala sesuatunya harus segala sesuatunya ditanya sih Kak. Tergantung dari ininya juga kayak mungkin tergantung dari penanyanya ke yang ditanya nih. Pewawancara dengan yang diwawancara itu biasanya kan beda-beda nih Kak. Gitu. Oh, saya yang ingatnya itu, keaktifan sih, Kak. Mungkin di daerah lain berbeda mungkin. Apakah mungkin dia ada seleksi yang lain sebagainya, atau mungkin ada tes fisik, atau gimana gitu kan, kita nggak tahu nih, Kak. Kalau di Kalimantan Barat seperti itu. Tapi yang saya lihat ya dari yang sebelum-sebelumnya, kayaknya semua provinsi punya perwakilan ya di protokoler itu. Maksudnya gimana tuh, Kak? Maksudnya nggak semua provinsi, 34 provinsi ini Ya, punya benar. Nggak semuanya. Hanya kalau saya kemarin kalau nggak salah saya 25 orang aja, Kak. dua ya. puluh lima orang. 25 orang aja. Seluruh Indonesia itu hanya 25 orang yang terpilih dan itu hanya Purna Paskibraka Indonesia. Itu salah satu keuntungan yang sangat luar biasa. Kita sebagai Purna Paskibraka Indonesia, kita yang mungkin mungkin ada kebijakan ya Kak. Biasanya kalau ada di daerah tuh ngebuka PPI-nya dibuka secara sukarela kan Kak. Ada nggak yang pengen masuk, adik-adik yang lulus SMA pengen masuk jadi PPI. Kalau di Kota Singkawang itu PPI-nya tuh harus yang udah dikukuhkan saat udah pengibaran menjadi paskibraka di Kota Singkawang gitu. Udah dikukuhkan oleh wali kota Iya gitu betul. kalau di Singkawang. Jadi seperti itu. Pernah cerita-cerita nggak Kak, sama teman-teman yang lain dari protokol lain atau dari daerah lain? Kok bisa ada yang provinsi yang nggak ada wakilnya gitu? Mm-mm. Biasanya eh pernah nanya sih nggak pernah sih Kak kalau kemarin ketemu sih emang hanya dikasih slot oleh Sekretariat Negara hanya 25 orang. Jadi Oh, bukan dari mungkin ada dikirim mungkin dari daerah provinsi lain. Biasanya sih PPI pusat itu ngelihat jarak sih Kak ya. Ngelihat oh, jarak mungkin kalau yang di Papua pengen misalnya mau silakan tapi nanti kalau tahun saya kurang loh Kak. Nah, ini benar nih, oh, tergantung kemampuan provinsinya masing-masing nih kata Kak Denny. Benar. Ini kalau dari Banten mungkin seperti ini Kak ya. Kalau dari Banten seperti ini. Tergantung lagi. oh, Karena hitungannya kan di sana selain kita kan nggak juga dibiayai, kita kan selain dibiayai oleh PPI provinsi juga pribadi kan Kak. Biasanya oh, seperti jadi itu. Heeh. tetap di Biasanya seperti itu. Mungkin yang kalau di daerah Jawa kan enak Kak, dekat kan. Kalau kemarin kami emang yang banyak dari ini ya Kang Kang Deni ya dari DKI, dari daerah Jabodetabek. Ada diambil juga PPI yang dari Jakarta, ada diambil ada beberapa. Karena tadi slotnya kurang nih Kak, kurang dari 25 orang. Karena dari Seknek ini mintanya 25 orang aja. Gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kan satu provinsi satu orang, tapi karena kurang, akhirnya Ya, biasanya ada sepasang deh Kak. Dari provinsi itu biasa ada sepasang. Ada hmm, sepasang dari Riau nih sepasang nih Kak. Dari Riau nih sepasang kalau nggak Kak Repa sama Fuad nih sepasang putra kalau putri. kalau dari Kalimantan Barat 2018. Kalau 2018 saya sendiri Kak. Oke, oke. Saya sendiri. Mohon maaf Kak ya, karena saya bertanyanya betul-betul ke orang awam ini tentang protokol Ya itu nggak sendiri. apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Selama di Jakarta berapa hari Kak? Itu saya berangkat dari 26 Juli 26 Juli 2018. 26 26 Juli. Juli. Ya, kalau nggak salah pertemuannya itu tanggal 30-an kalau nggak salah. 30 Juli atau pokoknya awal Agustus itu ada pertemuan di sekretariat, Kak. Jadi saat kita datang
Nggak salah saya 28, Kak. 28 Juli itu saya 2018 itu eh, ketemu di kantor wali kota Jaksel Kak, atau saya juga lupa di kalau salah kan di ini di Jakarta juga. Kita dikumpulin dulu di situ. Jadi yang dari daerah lain dikumpul dulu di situ nanti sama-sama nyari eh, tempat penginapan sama-sama Kak. Jadi biar biar nggak mecah-mecah. Karena kan jarak kita ke Seknek kan harus bareng-bareng nih, nggak boleh pisah-pisah bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi, Jadi cari tempatnya Jakarta Pusat kemarin. Di Jakarta Pusat, kita datang di sana tanggal 28 kita kumpul ketemu sama pengurus PPI provinsi PPI Pusat. Kemarin kita didampingi oleh Kak Amel, terus Amel, sama Kak Arya. NTB 2005 Kak Amel kalau nggak salah ya. Iya, Kak Amel sama Kak Arya. Itu pengurus PPI Pusat yang Gorontalo, sorry. ya Gorontalo, Kak Amel dari Gorontalo. Oh, Kak jadi Amel Gorontalo, Kak Arya. Ya, sama didampingi dulu, didampingi. sama Kak Amel sama siapa Kak? Sama Kak Amel, Kak Arya. Oh, Kak Arya, sekretaris Ya, PPP. benar, sekretaris. Itu kita nginapnya di depan rumahnya Kak Arya loh, Kak. Oh ya? Ada yang putranya, kan Kak Arya kan punya kos-kosan tuh, yang kos-kosannya untuk yang putri. Kebetulan putri ini hanya 7 orang, Kak. Angkatan kami 7 orang. Oke. 7 orang, 25 berarti 17, 18 putranya itu nginap di depan rumah Kak Arya. Kebetulan tuh ada kayak kontrakan gitu, Kak. Ada kontrakan rumah, 3 lantai, itu kami nginap semua di situ. 18 orang masuk satu kontrakan. Kontrakan. Itu pengalaman yang luar biasa tuh. Hampir mau sebulan sih Kak hitungannya Kak, karena saya pulang sebenarnya kalau udah selesai kegiatan 17 Agustus, biasanya 19, 20 itu udah bisa kembali ke daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak ada ketentuan tanggalnya sampai tanggal berapa. Yang penting setelah 17 Agustus, mungkin berapa hari setelah 17 Agustus dipersilakan untuk kembali ke provinsinya masing-masing. Gitu. Kalau saya kemarin 26 pulangnya itu tidak salah 29 Agustus. Bulan ya. Yang sebulan Kak di Jakarta. Pada waktu itu posisinya belum kerja Kak ya berarti. Saya udah kerja Kak, dan kebetulan waktu itu nggak Di, kerja lagi. di Jadi saya kerja dulu di bank Kak. Saya kerja di bank, eh, terus berhenti kerja dari bank karena kontraknya habis juga, pengen coba kuliah waktu itu. Ada kesempatan buat lanjut di ada kesempatan waktu itu juga tahu protokoler itu dari junior saya malah Kak. Junior saya, bang coba ikut ini bang, protokol bang, abang kan aktif tuh gitu dia. Saya tanya ke Kak Ya sama Kak Asar, Kak bener Kak abang ada protokol? Ya ada. Mau coba Kak kata dia, kalau mau coba boleh, nanti tinggal diajuin aja ke kami nanti. Dari ketua PPI kota ngajuin nama saya ke ketua PPI provinsi untuk menjadi perwakilan Kalimantan Barat sebagai protokoler di sekretariat negara, tapi bersaing lagi gitu Kak. seru sekali berarti. Jadi Iya kira seru, seru. keluarnya udah mau sejam. Ada pertanyaan teman-teman? Eh, belum ada. Belum ada. Tadi udah dibacain sih. Oke. Jadi itu keluarnya. Nah, jadi pertama kali ketemu sama teman-teman di Jakarta itu langsung disuruh ngapain nggak? Jadi tanggal 28 kalau nggak salah hari Senin pertama kali itu kita datang didampingi sama pengurus PPI Pusat. Oke. Kita masuk ke Sekretariat Negara Republik Indonesia Kak. Di Jadi hari di hari nggak salah saya jeda 1 hari setelah nginap itu pagi Pak saya setengah jam 7 gitu, pas jam masuk kantor lah Kak, setengah 8 itu udah berangkat menuju ke Sekretariat Negara sama-sama rombongan Kak, 25 orang didampingi 2 orang Kak Amel sama Kak area Arya masuk ke Sekretariat Negara. Masuk Sekretariat Negara kira saya nih, oh ini nih Sekretariat Negara, saya nggak tahu nih Kak Sekretariat Negara ini seperti apa gitu, taunya hanya bakalan kantor kementerian aja gitu besar gitu kan. Sekali masuk kita yang ngelewatin berapa ring Kak ya, ada berapa ring di Istana Negara yang penjagaannya sangat ketat oleh Pas Pampres.
Jadi Jadi teman-teman yang nonton mungkin banyak nggak tahu kayak ini sekretariat negara di mana. Jadi tepatnya di Istana Negara. ya, jadi Sekretariat Negara itu adalah komplek. Di dalam Ah, komplek itu ada Istana Negara dan ada Istana Merdeka. Istana Negara sama Istana Merdeka. Jadi ada dua istana di dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya oke. kita buka Google Maps nih ada dua istananya. Lanjut. Ya, jadi saat kita masuk administrasi lah kayak administrasi yang nggak mungkin bisa saya sebutkan di sini ya, karena tadi ngelewatin berapa ring. Ada administrasi, pengecekan kayak biasa sih kak, di X-ray, dicek metal detektor, dicek keperluannya apa dan sebagainya. Dan ini ada surat tugas ini, masuk ke dalam, masuk ke ring selanjutnya. Oke. Ring selanjutnya dicek lagi ngapain bla 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 bla, X-ray lagi, ini lagi dan sebagainya. Barulah kita ada berapa ngelewatin tempat lagi, barulah ngelewatin berapa ring lagi, baru kita masuk ke komplek Sekretariat Negara. Nah, itu langsung berhadapan dengan Istana Negara kalau nggak salah. Saya Istana Negara. Yang belakang itu Istana Negara, yang depan itu Istana Merdeka. Istana Merdeka itu tempat kerjanya Pak Presiden. Istana Negara itu untuk kegiatan-kegiatannya Pak Presiden. Seperti itu. Jadi dalam komplek Istana Sekretariat Negara itu bukan hanya tempat presiden saja, tapi wakil presiden juga ada. Jadi masuk kita pertemuan sama kebetulan kita nih kan kalau di Sekretariat Negara ini kan ada berapa biro ya kak ya, ada berapa bidang, ada berapa ininya. Saya juga kalau saya kemarin tuh masuknya di ini di tepatnya di bidang protokol pers dan media, Oh, protokol pers dan media. Nah itu dibagi dua lagi, ada biro protokol, ada yang biro pers dan media. Jadi kalau kalau biro pers dan media itu kayak misalnya Pak Presiden eh, akan mengadakan kegiatan ini, para pers diundang nih untuk meliput acara tersebut. Jadi eh, kayak TV-TV nasional, TV-TV swasta itu bisa mendapatkan izin untuk meliput kegiatan yang dihadiri oleh presiden ataupun kegiatan dari sekretariat negara. Itu mereka diundang emang kak. Dan itu dibatasi juga kak. Nah, hmm. gitu. Saya masuk di biro protokol saat itu. Nah, di biro protokol kita ketemu sama koordinator kegiatan untuk kami lah kak ya. Jadi kayak apa ya disebutnya? Eh kepala ininya lah, kepala biro protokolnya, lalu ada kayak ketua tim yang emang membawahi kami gitu, yang apa mengarahin kami nanti ada yang di sini, ada yang gini, ada yang gini, ada arahannya seperti itu. Nah, seperti itu Kak. Jadi saat masuk di hari pertama itu kita buat ID card. Kita ada Oke. buat ID card saya lupa ID card saya di kamar sih. Ada ID card. ID card itu dibuat di hari tersebut. Kita langsung foto ID card untuk masuk ke Sekretariat Negara. Bentar Kak. Jadi di 25 orang ini dipisah-pisah lagi nih ke biro-biro ini. Dia tetap di biro protokol juga, tetap di biro protokol. Nah, di 25. biro protokol tuh ada di biro protokol ada sub bironya lagi. Ah, Ada empat kalau nggak saya. Ada yang keuangan, ada surat menyurat atau dan undangan, terus ada acara sama upacara. Jadi ada empat subbiro lagi di. Jadi ada kepala biro, ada subbironya lagi gitu. Nah kebetulan di saya tahun saya itu kak dibagi tiga saja. Jadi ada biro surat menyurat dan undangan, ada acara, ada upacara. Nah, saya masuknya kemarin ngajukan diri masuk di acara. Jadi ikut kegiatan ngebuat acaranya, apa? Masuk ke timnya protokol biro acara. Gitu. Ada subbiro yang undang upacara, ada juga berapa orang. Kalau nggak salah saya hanya berdua di acara, saya berdua di upacara berdua, yang teman-teman yang lain no. sisanya itu dari 20 berarti 21 orang itu ada di surat menyurat dan undangan karena yang paling berat itu emang di surat menyurat dan undangan karena di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini Pak Jokowi pengen mengundang masyarakat yang selama ini nggak bisa melihat langsung kak seperti apa sih pelaksanaan
hari ulang tahun Republik Indonesia itu seperti apa. Jadi ada persentasenya waktu itu, 60% untuk warga masyarakat Republik Indonesia yang pengen hadir, sisanya 40% itu adalah tamu negara, menteri, mantan presiden, mantan wakil presiden dan sebagainya yang ada di pemerintahan gitu Kak. 60-40 kalau nggak salah perbandingannya kemarin. Jadi yang diundangan tuh lumayan sama-sama berat sih Kak kerjaannya. Sama-sama berat. Kita bakalan menikmati rasanya yang belum pernah kerja bakalan terkejut ngeliatin kerjaan protokol tuh seperti apa. Kebetulan karena saya pernah di bank kan Kak, jadi udah biasa lembur, Ah, kayak biasa aja gitu. Tapi kayak teman-teman yang lain, wih gila ini belum pulang kah jam segini. Gitu. kerja, maksudnya memang pada saat pertama kali dibawa masuk ke ini sekretariat itu Negara, emang setiap hari kerja, tiap hari kerja Kak, tiap hari kerja. setiap hari ke Tiap hari sana. kerja. Iya, tiap hari ke sana. Bahkan Sabtu Minggu juga ke sana, Kak. Wah, Sabtu Minggu juga ke sana. Dan orang protokolnya juga selalu ada. Karena kan protokol ini kan akan selalu hadir, akan selalu dijadwalkan misalnya ada kegiatan Bapak Presiden seperti ini, nanti ada apa kayak ini sih Kak, kayak shift gitu ya. Ada shiftnya. Misalnya Kak Anjas ada kegiatan nanti pagi nih Pak Presiden jam 8 sampai jam 12. Ini jadwalnya Kak Anjas gitu. Nanti jadwalnya Aldio nanti mungkin sore jam 4 nanti ada ini nih, ada kegiatan Bapak lagi. Nanti shiftnya Aldio lagi ya yang ini seperti itu. Tapi itu untuk yang protokol. Tapi kalau untuk kita yang dari PPI ini kan istilahnya intern kayak magang. Magang di sekretariat negara. Jadi kalau untuk yang di undangan itu fokusnya mulai mendata nama-nama pejabat-pejabat negara. oke ya. Pejabat-pejabat negara tuh di ini kan di apa? Di data. Mulai dari pejabat pemerintahan, TNI Polri, mantan presiden, wakil presiden, menteri, tamu-tamu dari duta besar negara, itu diundang semua. Nah, nanti setelah itu selesai, barulah nanti untuk masyarakat umum. Nah, masyarakat umum nih yang banyak nih Kak, dan itu harus difilter. Jadi nggak, misalnya Kak Anjas pengennya undangan pagi sore, nggak bisa. Dia ada ketentuannya, karena nanti kan banyak nih Kak, yang emang peminatnya banyak banget Kak, untuk undangan nih banyak banget. Karena mereka mengerjain undangan nih bakalan langsung berhadapan langsung dengan penerima undangan. Beda kalau yang pejabat kan bakalan diantarin kan Kak. Kalau masyarakat umum nih ngambil ngambil sendiri ke sekretariat negara, ngambil sendiri undangannya untuk bisa hadir. Mau dia apakah yang menentukannya biasanya sih dari protokol. Dari protokolnya kita hanya ngebantu biro protokol untuk mempersiapkan dari undangan, acara, sampai tata upacaranya gitu. Kebetulan kalau Aldio kemarin kan kalau misalnya tidak ada kegiatan di bidang acara, di subbiro acara, ke biro surat menyurat dan undangan. Jadi bantu nge-packing undangan. Ini undangannya masih ada sih kalau nggak salah saya Kak. Ini kebetulan ini goodie bag. Ada goodie bagnya Kak. Ada goodie bagnya, ada goodie bag terus. eh Nih, kayak gini nih. Ini kalau nggak salah ini undangan untuk pengukuhan kalau nggak salah saya. Hmm, Hmm. Ini undangan. Ini undangannya kita yang packing nih Kak. Kita yang packing dibantu sama protokol, dibantu sama 21 teman-teman tadi, sama saya 25 orang tuh aktif juga ngebantu untuk nge-packing undangan ini. Undangannya 73 waktu itu kan. Kerja kita, prestasi kita. Ini bentuk undangannya. Pengukuhan. Terus eh yang kemarin juga Kak Anjas juga ada minta bantu juga kan untuk bisa ini sebenarnya ikut saya juga bisa Kak waktu itu Kak. iya, Ikut masuk. lucu sih. Masuk nggak kemarin? Kak Anjas masuk nggak kemarin? Saya lupa. Ah, Masuk nggak kemarin di istana? Pas masuk. masuk ya. Tuh. Karena kemarin eh bisa memang bisa masuk di ininya. Enggak kan, teman bilang Ikut rombongan Paskibraka ya Kak? enggak. Berdua doang sama teman. Oh berdua doang sama teman. Ah, lucu. Itu. Dapat Kak Anjas juga dapat ini dong, dapat dapat tasnya juga dong nih. Oh, enggak, karena saya kemarin itu masuknya sebagai eh, purna. Jadi saya Hmm, itu sebenarnya masuknya bukan bukan di pintu utama mungkin ya. Saya masuknya hmm, di jalur yang adik-adik
Paskibraka nasional masuk. Oh iya, adik-adik paskibraka. Ya lewat sebagai purna paskibraka berarti Kak ya. Eh, Ya, ini contohnya nih kalau kemarin tuh 2018 seperti ini. Jadi ada kita pengen pengambilan konsumsi makan minum, oh, terus kupon souvenir, kan ada souvenirnya juga Kak. Ini souvenir yang kita dapat nih ini, goodie bag oh, ini. 2018 Hmm, daftar enggak ya? ya 2018 kemarin. Kalau 2017 kan sempat Hmm. ada majalah majalah Dera Paskibraka. Hmm, hmm, hmm. Kalau tahun ini ada tahun 2018 itu ada nggak? Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2018 2018? ada Kalau majalah tahun yang 2008? Kalau 2018 kayaknya nggak ada Kak 2018. Saya nggak dapat soalnya. saya 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 tahu 2017 ada majalah karena kebetulan saya salah satu yang bantu bantuin nge-shoot, Oh nulis bantu. quote. Wih keren. Makanya Keren keren. ingat. Soalnya soalnya keren akun Instagram Paskibra Republik Indonesia ini, Pasrepindo ini adalah salah satu akun yang terkenal zaman itu. Sangat terkenal, sangat terkenal. Dan kami juga follow akunnya dan bisa kenal langsung dengan Kak Anjas nih salah satu hal yang sangat apa ya? Kayak terkejut loh Kak. Saya itu sampai terkejut bisa di DM sama adminnya langsung gitu waktu itu. Dan terkejut karena akunnya kakak kan salah satu yang paling aktif di saat itu kan aktif sekali dan followersnya banyak gitu kan Kak. Saya ingat banget tuh. Pas eh, Repindo. Cuman sayang sayang sempat vakum 2 tahun. Iya, sempat aku 2 tahun saat itu. Dan ini aktif lagi, ada kegiatan yang sangat, apa ya Kak, kegiatan yang inspiratif sih Kak ya. Jadi adik-adik yang udah pernah ngerasain menjadi, yang pengen jadi paskibraka, atau yang sudah menjadi paskibraka, ataupun yang belum tuh tahu seperti apa sih rasanya menjadi paskibraka. Kalau sekarang kan menjadi protokol di Sekretariat Negara. Gitu. Apa ya? Jadi sebenarnya banyak banyak purpose lah di balik saya buat akun ini yang awalnya saya juga bakal mesti meledak itu. Sampai ya. Oke, lanjut. Jadi pada saat itu benar-benar setiap hari masuk ke Ya, sekretariat, setiap hari Mas. join. Setengah delapan masuk, pulang kadang jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam. Seperti itu, fluktuatif. Pokoknya pulang tuh nggak pernah jam 4 sore kayak PNS pada umumnya. Dan Karena, makanya kita eh, jarang banget ngelihat protokoler ada di Cibubur ya. ya Oh, jarang, jarang sekali. Jarang. gitu. Karena di Cibubur tuh emang untuk latihannya adik-adik tahun kemarin ada Kak. Alhamdulillah kita diundang oleh pengurus PPI pusat untuk hadir di kegiatan malam adik-adik 2018. Pasti yang 2018 kita ada di Cibubur. pasti yang Masuk Jumat malam. CNN loh Kak kemarin Kak. Masuk CNN kemarin. Ada di video CNN, ada di berita CNN. Pasti yang acara Jumat malam kan. Ya, acara malam itu Kak, acara malam kan selalu ada kegiatan malam kan. Nah, kita diundang di malam salah satu kegiatan malam itu kita diundang, kita sharing, kita foto rame-rame bareng-bareng Kak. Seru banget, seru banget. Itu pengalaman luar biasa saya ngeliatin langsung, oh kayak gini nih tempat latihannya Paskibraka nasional. Yang bahasanya kita nih Paskibraka kota loh gitu kan, Kak, di kota gitu kan. 2010 gitu. Kayak mimpi Kak, bisa sampai ke Istana Negara tuh kayak mimpi menurut saya. Sekretariat Negara itu mimpi menurut saya. Bisa masuk ke Istana Negara, bisa ngebantu Kak. Kalau kebetulan di acara, di protokol nih, di acara nih Kak, kalau di bidang acara itu ikut rapat koordinasi. Jadi rapat koordinasi itu langsung dipimpin oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan, Pak Heru Budi Hartono. Nah, Pak Heru Budi Hartono itu Kepala Seknek Kepresidenan sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Jadi kita ikut rapat dipimpin oleh beliau, didampingi oleh beberapa kepala biro dari protokolnya, dari biro undangan, kepala biro protokol, kepala pers dan media, terus ke apa anggota mungkin komandan pas pampres, pokoknya
apa ya Kak, orang-orang yang di balik layar kegiatan Pak Presiden itu banyak sebenarnya, Ya. banyak sebenarnya. Dan panitia, jadi ikut rapat koordinasi, rapat ngebahas lah Kak tentang kegiatan yang akan dihadiri oleh Pak Presiden itu seperti apa, gimana modelnya, bentuknya seperti apa. Nah itu rapat koordinasi itu tiap hari itu Kak, setiap hari. Setiap hari itu selalu rapat koordinasi dengan orang-orang yang tadi yang akan terlibat di kegiatan tersebut. Apakah itu panitia acara yang akan dihadiri oleh Bapak ataupun yang eh, tidak yang cuman emang diselenggarakan oleh Sekretariat Negara seperti itu. Nah, jadi itu tiap hari itu rapat terus tuh Kak. Rapat koordinasi dari pagi sampai sore kadang. Dalam satu hari itu pernah hampir rapat tuh berapa kali ya? 4 atau 6 kali gitu Kak. Rapat koordinasi dari pagi sampai sore itu. Satu hari itu. Satu hari. Pernah tuh satu hari. Terkejut saya. Jadi Terkejut. Ya aktifnya kalau di acara seperti itu kita bisa tahu rundown acaranya Pak Presiden tuh dibuat seperti apa, betul. ngebantu protokol Presiden sampai ke hari H. Jadi banyak tuh Kak kegiatan-kegiatannya. Biro protokol juga ngebuat ini Kak, ngebuat apa sih bahasanya, ngebuat kayak ini buku acara. Ini buku acara nih biro protokol yang bagian acara yang buat. Ini Mas Akbar yang buat nih. Desainnya isinya ini dibuat sama Mbak JJ kalau nggak salah. Jadi ini susunan acara gitu sih Kak. Susunan acara kayak HUT RI setiap hari ulang tahun Republik Indonesia tuh selalu banyak kegiatan Kak. Rentetan acaranya banyak. Rentetan acaranya banyak dari tanggal sekian sampai tanggal 17 sampai tanggal 18 tuh lengkap. Mulai dari kayak di sini nih upacara penganugerahan, tanda kehormatan, pidato malam ini apel kehormatan di Taman Nasional Pahlawan Kalibata juga ada yang malam jam 12 malam itu Kak. Terus upacara detik-detik, upacara penurunan. Pokoknya semua kegiatan acara HUT RI itu adalah salah satu kegiatan paling sibuknya protokol. Salah satu kegiatan agenda terbesarnya protokol tuh salah satunya ini. Selain kegiatan-kegiatan Pak Presiden yang ada di luar Sekretariat Negara seperti itu. Pengalaman yang luar biasa sih Kak menurut saya. Banget itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi lebih ke membantu kesiapan ini ya, Ya, proklamasi. kesiapan. Ya, hari upacara 17 Agustusnya. Seperti itu. Apalagi kemarin pas SEA Games kan Kak. Oh iya 2018 ya. Pas SEA Games 2018 pas SEA Games itu kami mendapat kesempatan untuk kami tidak salah hanya berempat loh Kak. Hanya berempat karena kebetulan di upacara sama di acara kalau nggak salah saya lupa di acara itu ada 3 orang, di acara itu 2 orang, di upacara 3. Jadi ada 5 orang waktu itu. 5 orang tuh aktif diajakin untuk kegiatan di halaman tengah ya di halaman tengah di halaman tengahnya Sekretariat Negara antara Istana Merdeka sama Istana Negara itu kita pelepasan para atlet untuk dikirim ke SEA Games 2018. Itu keren banget Kak. Ada lagunya kan yo yo ayo. Oh, itu diputar menggaung tuh di situ. Ketemu sama menteri waktu itu menteri juga ada di situ hadir bisa selfie tapi untuk protokol nggak semudah itu Kak. Kita selalu di belakang layar, nggak boleh hadir di depan layar. Gitu. Kenapa kok di belakang layar terus? Ya karena kalau protokol itu adalah panitia yang emang selalu ada di manapun, tapi dia selalu ngebantu untuk memuluskan acara Kak. Sama kayak kegiatan kita kan Kak, kalau kegiatan kita kan selalu ada bidang acara nih. Nah, protokol ini adalah bidang acaranya. Dia yang menentukan tata tempat upacaranya. Kalau misalnya kita hadir di undangan-undangan tuh kan Kak, kalau misalnya di acara mungkin kalau di kabupaten kota lah misalnya kan Kak, untuk pengukuhan itu kan ada protokolnya juga kan Kak. Kepala wali kotanya di mana, bupatinya di mana, wakil bupatinya di mana posisinya, kepala dinas di mana posisinya, tamu undangan di mana, adik-adik posisinya di mana. Nah itu
sebutannya tata upacara. Oh, Gitu. Itulah tugasnya protokol. Makanya mereka selalu ada di belakang layar. Nggak ada di depan layar tuh jarang. Karena mereka emang untuk menjadi bagian untuk menjadi kuncinya untuk kesuksesan acara tuh di protokolnya. Sama seperti kita kayak panitia acara gitu sih Kak. ya, Hanya betul. PPI kita ada acara. Nah, kita panitianya kan nggak mungkin ada di depan terus kan. Pasti sibuk ke sana, sibuk ke sini. Ya, Koordinasi sana, koordinasi sini. Nah, seperti itu deh. pengalaman itu berharga, udah berharga banget sih itu. Ya, Kak, beruntungnya kita adalah keuntungan kita menjadi Purna Paskibraka Indonesia adalah kita bisa ada kesempatan kedua kita untuk datang ke istana. Betul. Coba. Itu yang harus mungkin adik-adik yang saat ini udah jadi paskibraka, udah jadi PPI tapi nggak aktif di PPI itu sayang sekali. Karena di PPI itu sebenarnya adalah salah satu wadah untuk adik-adik. Contohnya gini deh, misalnya adik-adik pengen jadi polisi, tentara, di PPI itu banyak kok senior-senior kita yang udah jadi tentara, jadi polisi, banyak deh Kak, macam-macam kan Kak. Dan mereka sebenarnya bisa dengan mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin untuk seleksi kegiatan seleksi misalnya Kak pengen jadi tentara nih Kak, apa aja sih Kak yang seleksi yang harus dihadapin? Itu nilai plus, salah satu nilai plus. Jadi di PP itu segala golongan lah, mulai dari jadi Benar, militer, benar. jadi peneliti, jadi kemarin tuh yang 2007 yang ada apel kebangsaan itu kan? Ya, itu apel kebangsaan sih saya masih belum aktif di PPI itu Kak. Oh belum ya? Saya pengurus baru Kak. Saya pengurus PPI Kota Singkawang tahun 2017 kami. Nah, itu Kami baru apel kebangsaan itu udah cerminan banget PPI banget lah gitu ya. ya Dari di presiden ada, Bupati kan PPI, terus benar. dari selebriti ada Pasca Ungu, terus Pero Welanda, Ya, golongan benar. ada ya. Banyak banyak PPI itu semua lini ada dan beruntungnya kita seperti itu Kak. Beruntunglah kita yang udah jadi PPI gitu dan harus dimanfaatin kan Kak. Betul banget. Makanya itu. Nah, dari Karena jadi Kariski ini Paskibraka Nasional 2009. Tahun mm, berapa protokol? tahun berapa Kak jadi protokol? Jadi protokol di tahun 2018 Kak. Oke, 2018. 2018. Oke. Protokol. Udah kurang dari 2 menit lagi waktu tersisa, karena ini udah ada notifnya nih. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Dio. Ya. Wah, ini ilmu sangat, saya pun baru tahu tentang protokolnya seperti apa dari penjelasan Kak Dio tadi. Ya. Jadi mungkin terakhir Kak untuk mungkin saran atau harapan dari Kak Dio untuk adik-adik paskibraka ke depannya atau mungkin paskibraka secara keseluruhan. Baik, untuk adik-adik yang saat ini di masa pandemi seperti ini, mungkin ada beberapa di kabupaten kota ataupun di provinsi yang mungkin tidak melaksanakan pengibaran. Jangan berkecil hati, tetap semangat karena bukan hanya paskibraka saja yang bisa membanggakan diri kalian, bisa mengembangkan diri kalian, bisa mengembangkan orang tua kalian, tapi banyak cara lain untuk selain paskibraka. Jadi untuk yang saat ini mungkin kan kita tahu nih Kak, pandemi saat ini kan banyak nih adik-adik mungkin yang masih belum mendapat kesempatan untuk menjadi seorang paskibraka kan Kak. Nah, yang penting jangan berkecil hati, tetap semangat. Yang kalau saya itu punya ini Kak, punya moto Kak, punya pegangan, kata-kata pegangan. Jadi orang yang protagonis. Protagonis tuh proaktif berkontribusi, totalitas mengabdi, harmonis bersinergi. Protagonis. Nah, itu. Proaktif berkontribusi, totalitas mengabdi, harmonis bersinergi.